girls, welcome back to Sunspec Creations. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai girls, welcome back to Sunspec Creation. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai PPG Prajabatan, terutama PPG Busana. Nah, program ini adalah jalan utama bagi kita yang ingin memiliki sertifikat pendidik dan menjadi bagian dari tenaga pendidik yang kompeten dan diakui di Indonesia. Kita akan kupas tuntas mulai dari apa itu PPG Prajabatan, manfaatnya, biaya yang perlu dipersiapkan, hingga proses perkuliahannya. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai ya. Oke? Jadi apa sebenarnya PPG Prajabatan itu? PPG adalah singkatan dari Pendidikan Profesi Guru. Nah, untuk PPG Prajabatan, program ini dirancang khusus untuk mencetak guru-guru profesional, terutama untuk kita yang baru lulus di jenjang S1 atau D4. Nggak cuma terbatas untuk lulusan pendidikan saja, program ini juga terbuka bagi lulusan non-kependidikan, asalkan memenuhi syarat tertentu. Jadi ini adalah kesempatan emas buat kita yang ingin menjadi guru, meskipun tidak berasal dari jurusan pendidikan. Singkatnya, PPG Prajabatan ini adalah PPG sebelum kita mengajar, masih fresh graduate, yang beda dengan PPG dalam jabatan. Karena kalau dalam jabatan itu kan dia udah ngajar. Lalu untuk sekarang PPG Prajabatan ini istilahnya adalah PPG calon guru, dan untuk PPG dalam jabatan yaitu PPG guru tertentu. Jadi teman-teman jangan salah lagi ya, karena untuk kedepannya kalau ingin ikut PPG 2025, namanya itu adalah PPG calon guru. Lalu kalau untuk yang non-pendidikan memang harus belajar lebih dibanding yang bukan lulusan pendidikan, karena bakal lebih berat. Nah, PPG Prajabatan adalah program yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan pengalaman langsung di lapangan. Kita akan belajar tentang pedagogi, manajemen kelas, kepemimpinan, dan masih banyak lagi. Tujuan akhirnya adalah mencetak guru yang berintegritas, profesional, dan siap menghadapi tantangan dunia pendidikan di era modern. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mengikuti PPG Prajabatan. Pertama, setelah lulus dari program ini, kita akan mendapatkan sertifikat pendidik. Sertifikat ini adalah bukti legal bahwa kita sudah diakui sebagai guru profesional, yang tentunya akan membuka banyak peluang karir untuk kita. Manfaat kedua adalah peningkatan kompetensi. Selama mengikuti PPG, kita akan mendapatkan pelatihan menyeluruh, mulai dari cara mengelola kelas, menyusun kurikulum, hingga memahami psikologi peserta didik. Gak cuma itu, kita juga akan dibekali keterampilan untuk membangun hubungan baik dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja. Kompetensi ini penting banget untuk memastikan kita nggak hanya menjadi guru yang mengajar, tetapi juga mendidik. Nah, bagi yang belum pernah mengajar, hal ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk belajar bagaimana cara mengajar. Lalu manfaat yang ketiga dari PPG Prajabatan adalah membuatmu eligible untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Ini adalah salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk guru-guru profesional. Jadi selain meningkatkan kualitas diri, program ini juga menjamin kesejahteraan sebagai tenaga pendidik. Jika memang tunjangan ini masih ada ya teman-teman. Karena isu saat ini, saat saya tag video ini adalah tunjangan bakal dihilangkan. Kemudian biaya PPG Prajabatan. Jadi pemerintah telah menetapkan biaya pendidikan untuk PPG Prajabatan ini sepenuhnya gratis. Artinya biaya pendidikan yang biasanya mencapai 17 juta selama 2 semester ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Ini adalah kesempatan yang nggak boleh kita lewatkan, terutama buat kita yang serius mau jadi guru. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena untuk biaya kuliahnya sudah ditanggung pemerintah dan namanya adalah beasiswa PPG Prajabatan. Tapi walaupun pendidikan biayanya gratis, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan secara mandiri, seperti biaya hidup selama mengikuti program, biaya pendaftaran, dan biaya seleksi. Misalnya kita perlu mengeluarkan biaya untuk perjalanan selama PPL, kalau misalnya kita ke beda kota, terus untuk beli perlengkapan yang mendukung perkuliahan, lalu bagi dari luar kota, harus ngekos dong, dan itu termasuk biaya kos, listrik, dan lain-lain. Jadi kita tetap harus menyiapkan anggaran. Jadi yang gratis itu adalah biaya pendidikan, tidak dengan biaya hidup. Yang pastinya jadi pertimbangan buat teman-teman yang jauh dari kampus yang ditetapkan. Kemudian proses dan sistem perkuliahannya. Untuk mengikuti PPG Prajabatan, kita harus melalui beberapa tahapan seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi.
di mana kita akan diminta mengunggah dokumen seperti ijazah, transkrip nilai, dan surat-surat lainnya. Setelah itu ada tes substantif yang menguji kemampuan dasar dan wawancara untuk melihat motivasi dan kesiapan kita sebagai calon guru. Jadi untuk video bagaimana cara daftarnya dan video gimana tes substantifnya itu ada di video selanjutnya. Tapi kalau untuk video tes substantif udah ada sih di channel saya, jadi bisa dicari aja. Oke, untuk video cara daftarnya di next video, jadi tetap pantau terus akun ini. Kemudian setelah dinyatakan lolos, kita akan menjalani pendidikan selama 2 semester. Sistemnya adalah hybrid, gabungan antara daring dan luring. Mata kuliah teori biasanya dilakukan secara online dari LMS, tapi itu tetap ke kampus ya. Dan tergantung kampusnya juga. Sementara PPL-nya itu praktik kerja lapangannya dilakukan langsung di sekolah. Jadi sistem perkuliahannya itu di semester 1 adalah seminggu kuliah, seminggu PPL, seminggu kuliah, seminggu PPL ke sekolah. Di semester 2-nya itu banyak di sekolah, full di sekolah, dan 1 hari di kampus. Itu kalau saya ya di PPG di sana di MEK. Nah, PPL ini adalah pengalaman yang sangat penting karena disinilah kita akan benar-benar merasakan bagaimana menjadi seorang guru. Kita akan mengelola kelas, berinteraksi dengan siswa, bahkan menyusun dan menerapkan metode pengajaran yang sesuai. Jadi kita harus memanfaatkan ini dengan baik, apalagi kalau kita belum punya pengalaman sama sekali. Karena kalau kita nggak belajar di sini, gimana nanti ketika kita terjun ke sekolah langsung gitu ketika mengajar. Kemudian keistimewaan untuk guru vokasi. Oke, ini kita masuk ke bagian tata busana. Jadi saya itu adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024 jurusan busana. Di mana ini adalah bidang vokasi. Nah, jurusan ini baru dibuka yang kedua kali gitu. Yang dibuka ini ada dibuka tahun sebelumnya. Dan tapi kalau untuk vokasi kayaknya baru tahun ini deh yang vokasi terbuka semua. Karena tahun lalu itu tata busana nggak digabung sama yang teknik mesin dan lain-lain, seingat saya. Jadi ini kesempatan tahun lalu itu saya melewatkan kesempatan itu, dan tahun ini saya nggak mau melewatkannya lagi, makanya saya coba dan alhamdulillah saya lulus. Jadi untuk kita yang mau jadi guru vokasi seperti busana, tata boga, rias, otomotif, mesin, elektro, dan lain-lain, PG Prajabatan ini itu harus kita pantau sih. Karena mata kuliah kita itu juga beda banget dibanding PPG lain. Dan di PPG ini tuh tiap jurusan memang beda-beda gitu mata kuliahnya. Ada yang sama, ada yang beda. Nah, kalau misalnya di vokasi ini ada tambahan mata kuliah seperti inovasi kejuruan dan pendidikan kewirausahaan yang sudah pasti tidak ada di jurusan lain. Kenapa ada mata kuliah ini? Karena kan kita tuh adalah vokasi. Makanya kita diajarin untuk inovasi kejuruan juga kewirausahaan. Karena SMK itu akan mencetak siswa yang siap kerja. Makanya kita dikasih pendidikan ini biar kita juga gampang ngajarin siswa-siswa kita nanti. Selain itu juga sudah pasti sekolah-sekolah yang dijadikan tempat PPL adalah SMK. Karena kita guru vokasi, kita pasti akan mengajar dan PPL di SMK. Dan SMK itu kan selalu mengadakan kerjasama dengan berbagai industri dan berbagai instansi yang ada di kota tersebut. Jadi kita itu nggak hanya jadi guru, tapi kita juga harus bisa jadi mentor yang menyiapkan siswa untuk langsung terjun ke dunia industri atau dunia kerja. Oke, jadi itu adalah penjelasan lengkap tentang PPG Prajabatan, termasuk manfaatnya, biayanya, proses seleksi, hingga keistimewaan untuk guru vokasi. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita yang ingin menjadi guru profesional. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Dan buat yang mau tahu tentang PPG Prajabatan selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye-bye. Oh iya, tetap pantau video ini terus ya, karena ini bakal jadi series PPG Prajabatan Busana yang kedepannya saya bakal bagiin informasi
tentang tips and trick tentang pengalaman jadi mahasiswa PPG Tata Busana, jadi tetap pantauin. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Dadah, assalamualaikum.